Menanggapi hal tersebut, kebetulan kalau kita sebagai kuasa hukumnya nggak punya informasi yang cukup, mungkin itu bisa langsung ditanggapi sama yang bersangkutan, karena sepanjang kami memegang kuasa dari klien kami, saudari Sania Marwa, kami kuatkan dengan bukti-bukti dan dokumen yang ada. Apa yang dia dalilkan cukup tidak bisa dibantah kebenarannya. Jadi kalau untuk yang pihak tergugat itu menyebarkan polemik atau gosip bahwa klien kami itu tidak jujur di awal pernikahannya, kebetulan saya nggak bisa jawab itu. Mungkin ya namanya mereka udah nikah 5 tahun, ya harusnya sih bisa diluruskan ya. Saya nggak ngerti juga itu, nggak bisa nanggapi. Saya malah nggak tahu tidak jujurannya apa. Tapi kalau menanggapi dia ketika soal membawa lari isi berangkas, kemudian dia tidak pamit ketika pergi dari rumah, terus ketika yang ditinggalkan hanya duit 3 juta, menurut saya itu lebay banget sih. Ya nanti kita bisa buktikan di pengadilan dengan bukti-bukti dan dokumen yang clear gitu. Saya juga nggak ngerti ya, karena terus terang kalau namanya menurut kompilasi hukum Islam, kemudian menurut syariat Islam, yang adil menurut hal tersebut tuh udah jelas, ketika mereka berpisah mesti dibagi 2 minimal hartanya. Kemudian kita juga mendapati ketika misalnya pasangan yang perempuan yang notabene berhak menerima nafkah lahir batin dari yang laki-laki dengan sempurna, bukan sebaliknya, itu kalau berpisah ada yang berpendapat dan ada jurisprudensinya juga berhak atas 2/3 dari harta bersama. Nah, keadilan itu menurut saya yang ditargetkan oleh pihak tergugat, saya agak bingung. Tapi ya mudah-mudahan ya saya pikir dari sejarahnya udah jelas lah, anak mau dikuasai, kemudian cerai sampai kasasi. Biar pemirsa tahu lah sebetulnya adilnya menurut dia tuh bagaimana. Kita juga agak kurang 86 gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, ini opini pribadi, ya terus terang kurang pas juga ditanggapinnya itu, karena kan waktu itu kan masih statusnya istri kan. Nah, menurut saya sih kalau dia membawa lari atau membobol atau apapun itu agak lucu aja. Coba dirasakan deh, mana ada istri bawa lari apa. Ya memang dia berhak membawa kan. Nah, memang kan laki-laki itu tugasnya mencari nafkah, kemudian bawa nafkahnya ke anak dan istrinya. Harus ya, kalau dia nggak bekerja terus dia nebeng di istrinya, saya rasa itu ya begini jadinya kali. Saya nggak ngerti juga sih. Sebetulnya kalau adil bisa yang di rumah, netizen yang di rumah bisa menilai sendiri. Anak walaupun hak asuhnya itu secara jelas dan terang benderang hukum Islam, di bawah 12 tahun itu harusnya jatuh ke ibunya, yang notabene tidak cemar namanya dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan, alias dia masih ibu yang bisa dikatakan cakap menerima hak asuh itu. Notabene yang sekarang itu anak-anaknya ada di rumah, dari yang menyebutkan minta keadilan tadi, menurut saya sih itu absurd.
dan cenderung mengada-ada dan cenderung lebay. Kalau kita misalnya melihat dari kacamata pengacara sendiri dan kita mengiyakan hal tersebut, ingat loh, kita ini salah satu penegak hukum juga. Artinya kan hukum itu bisa ditegakkan. Artinya kalau ada yang salah itu ditegur, ya kan, kalau yang benar tuh haknya mesti dibela. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ini presiden buruk untuk penegakan hukum di Indonesia, terutama kalau misalnya anak itu walaupun hak asuhnya menurut pengadilan tinggi itu jatuh ke klien saya ya, tapi tetap nggak dikasih sama beliaunya, menurut saya itu zolim. Sometimes that it doesn't make sense.